yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Assalamualaikum, permisi Kak. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang. Silakan duduk. Santai aja ya. Oke, makasih ya Kak. Iya. Saya mau cerita langsung boleh? Tentu boleh, saya siap dengerin nih. Nah, apa yang mau kamu ceritakan hari ini? Jadi saya lagi kepikiran nih Kak, tentang kabar di kelas. Soalnya ada teman sekolah saya yang baru ketahuan kalau dia itu terkena TBC. Nah, saya bingung harus bersikap gimana ke dia. Kamu bilang bingung, bisa ceritain lebih lanjut nggak apa yang kamu rasa? Ya kayak di satu sisi saya kasihan nih Kak sama dia, tapi di sisi lain jujur aja saya takut. Saya nggak tahu itu wajar atau enggak Kak. Kamu berani banget ya mau jujur seperti itu. Ini langkah yang baik nih. Nah, supaya saya bisa lebih memahami nih situasi ini, bisa ceritain dari awal nggak namanya siapa teman kamu ini? Jadi namanya sebut aja Mentari nih Kak. Nah, dia teman satu kelompok saya sama di mata kuliah penelitian. Oke, Mentari. Jadi kamu cukup dekat nih sama dia sampai satu kelompok? Lumayan dekat sih Kak. Kami juga sering ngerjain tugas bareng, kemudian makan siang bareng. Tapi sejak kabar itu tersebar nih Kak, jadi kayaknya nggak tahu harus gimana sekarang. Kabar itu kamu dapat dari mana? Dari grup chat kelas Kak. Awalnya Mentari sendiri yang bilang. Dia minta maaf kalau selama ini nggak bilang. Dia juga bilang sih, dia lagi dalam pengobatan TBC. Tapi setelah itu grup jadi langsung sepi. Baru besoknya di kelas udah kelihatan kali teman-teman pada menjauhi dia Kak. Itu pasti situasi yang nggak enak ya kamu sendiri. Waktu bicara pesan itu di grup, apa yang langsung kamu rasakan? Kaget sih Kak. Terus ya itu tadi Kak, langsung ada rasa takut. Saya langsung ingat-ingat udah berapa kali ya saya duduk dekat dia, terus ngobrol sama dia. Kamu langsung kepikiran soal diri kamu sendiri ya? Apa kamu sudah terturun atau belum? Iya Kak, saya sampai browsing malam itu, nyari-nyari gejala TBC. Saya cek tenggorokan saya, batuk enggak, terus berat badan saya turun apa enggak. Wah, sampai segitunya ya. Itu menunjukkan betapa seriusnya rasa khawatir kamu. Terus hasilnya gimana setelah kamu cari info sendiri? Masih bingung sih Kak. Yang saya baca ada macam-macam. Soalnya ada yang bilang gampang tertular, terus ada yang bilang enggak. Akhirnya malah makin panik. Oh iya, informasi yang simpang siur ya di internet tuh bisa bikin makin bingung. Makanya bagus kamu mau cerita di sini supaya kita bisa bahas bareng dengan informasi yang lebih jelas. Nah, terus tadi kamu bilang ada dua perasaan yang campur, takut dan kasihan. Kalau kamu harus menggambarkan perasaan kamu sekarang nih, kira-kira yang lebih dominan yang mana? Susah juga Kak, tapi kayaknya sekarang lebih ke rasa bersalah aja sih Kak. Bersalah? Bisa ceritakan lebih? Soalnya kan Kak, kemarin di kantin saya ngeliat Mentari makan sendirian. Biasanya kan meja dia itu rame. Saya waktu itu udah niat mau ke sana sih Kak, tapi saya malah putar balik, pura-pura nggak lihat. Dan saya ngerasa itu saya jahat banget Kak. Kamu merasa konflik yang besar dalam diri kamu ya? Kamu ingin mendekati,
tapi ada sesuatu yang menahan kamu. Apa yang dipikirin kamu waktu itu sampai akhirnya kamu balik ke Arab? Saya takut dilihat banyak orang, Kak. Takutnya nanti malah saya yang dijauhin karena dekat sama Mentari. Padahal itu pikiran yang salah, Kak. Kayak nggak manusiawi. Kamu sangat sadar ya bahwa pikiran itu nggak sejalan dengan nilai yang kamu pegang. Itu sebenarnya tanda yang bagus. Artinya kamu punya empati yang kuat. Perasaan bersalah itu muncul justru karena kamu peduli. Ya, tapi tetap aja ngerasa nggak enak. Wajar banget, karena kamu sedang berada di posisi yang sulit antara tekanan sosial di sekitar kamu dan nilai yang kamu yakini di dalam diri kamu sendiri. Itu bukan hal yang mudah untuk dipahami. Ya, Kak. Saya nggak tahu mana yang harus saya ikutin. Sebelum kita bicara soal apa yang bisa kamu lakukan nih, saya ingin tanya satu hal. Apa kalau kamu jadi Mentari nih, kira-kira kamu ngerasain apa? Kayaknya sedih sih, Kak. Kayak ngerasa sendirian. Kemudian udah susah ngadepin penyakitnya, terus ditambah dijauhi sama teman-teman. Itu pasti sakit banget, Kak. Kamu bisa merasakan itu ya? Itu penting banget. Kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, sekarang nih, boleh saya tanya dulu, menurut kamu TBC itu menular lewat apa? Setahu saya ya, Kak, yang saya baca-baca atau dari orang-orang lewat udara ya, Kak. Terus jadi kalau kita napas dekat-dekat sama penderita tidak bisa ketularan. Itu sebagian benar, tapi ada beberapa hal yang perlu kita lurusin nih supaya kamu nggak bisa perlu khawatir. Nah, jadi TBC itu memang menyebar lewat udara, tapi tidak sesederhana itu. Terus pun penularannya itu terjadi lewat percikan kecil, namanya droplet. Nah, yang keluar saat penderita itu batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Percikannya itu mengandung bakteri yang bisa terhirup. Nah, itu yang saya takutin, Kak. Kan saya sama Mentari sering ngobrol bareng. Tuh, tapi ada faktor-faktor penting lain yang menentukan apakah seseorang itu bisa tertular atau tidak. Nah, yang pertama itu durasinya. Penularan umumnya itu butuh paparan dalam waktu yang cukup lama, bukan sekedar duduk sebentar atau berpapasan di koridor. Yang kedua itu kondisi ruangan nih. Resikonya itu lebih tinggi di ruangan yang tertutup, sempit, dan ventilasinya itu buruk. Yang ketiga ini, dan ini yang paling penting, apakah orang tersebut itu sedang dalam pengobatan atau belum? Jadi, Kak, maksudnya kalau udah minum obat jadi nggak tertular? Tidak langsung nol penularannya, tapi resikonya tuh turun drastis. Dalam pengobatan TBC, biasanya setelah 2 minggu rutin minum obat, tingkat penularan itu sudah sangat berkurang. Dan Mentari sudah bilang nggak kalau dia sedang dalam pengobatan? Iya, Kak, dia bilang di grup sudah minum obat. Nah, itu informasi yang sangat penting nih. Selain itu, kita juga bisa melindungi diri sendiri dengan cara-cara sederhana, ventilasi air ruangan yang baik, menggunakan masker atau kalau merasa perlu, dan juga menjaga daya tahan tubuh nih dengan pola hidup sehat. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai kayak nggak mau satu ruangan sama dia. Nggak perlu sampai seperti itu. Justru isolasi sosial itu seperti jalan kita sekarang, itu tidak ada dasar medisnya yang perlu dijaga. Nah, yang perlu dijaga itu adalah kebersihannya dan sirkulasi udara, bukan menjauhi orang secara total. Wah, berarti selama ini saya dan teman-teman reaksinya terlalu berlebihan ya, Kak? Kalau reaksi itu sangat
manusiawi sih. Karena informasi yang kamu miliki itu memang belum lengkap. Ketakutan terhadap penyakit menular tuh nalurinya alami. Otak kita tuh diprogram untuk menghindari ancaman. Tapi ketika ketakutan itu didasarkan pada informasi yang salah atau tidak lengkap, jadinya bisa merugikan orang lain seperti yang terjadi sama Mentari. Oh iya kak, saya ngerti sekarang. Tapi kalau TBC bisa sembuh, kenapa masih ada stigmanya ya? Pertanyaan bagus. Stigma terhadap TBC itu sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum ada obatnya. Nah, dulu tuh TBC dianggap penyakit yang pasti mematikan. Kalau sekarang, dengan pengobatan yang tepat, TBC itu bisa sembuh total. Tapi, stigma itu masih tertinggal di masyarakat, diturunkan dari generasi-generasi, dan sering diperparah oleh informasi yang tidak akurat. Berarti kita semua sebenarnya korban dari informasi yang salah ya kak? Dalam arti tertentu. Iya, dan itulah kenapa edukasi itu penting banget. Kamu sekarang sudah punya informasi yang lebih benar, dan itu bisa kamu bagikan ke orang lain. Nah, setelah kamu tahu semua ini, jadi apa yang kamu rasakan? Lega sih kak. Sekarang rasa takutnya jadi berkurang. Tapi saya masih kepikiran sekali. Gimana ya cara mulai mendekati dia lagi? Itu pertanyaan yang sangat baik. Nah, apa kira langkah-langkah kecil yang paling realistis buat kamu lakukan duluan? Mungkin kirim pesan dulu ya kak. Chat dia, tanya kabarnya, bilang saya nggak menghindari dia. Bagus. Langkah kecil itu justru sering paling bermakna. Kamu nggak harus langsung beraksi besar. Cukup tunjukkan bahwa kamu itu masih ada. Menurut kamu, kira-kira Mentari itu akan meresponnya seperti apa? Saya ngarepnya sih dia tuh senang kak. Tapi saya juga takut dia udah kecewa sama saya karena saya ikut-ikut menghindari dia. Perasaan itu valid. Tapi ingat, kamu datang ke sini justru karena kamu itu peduli. Itu menunjukkan niat baik. Kalau kamu mau, kamu juga bisa jujur ke Mentari bahwa sebelumnya kamu takut, tapi sekarang kamu sudah lebih paham. Bisa ya kak? Jadi kayak minta maaf sekaligus menjelaskan. Bisa. Kejujuran yang disertai empati itu justru bisa memperkuat hubungan. Mentari kemungkinan besar juga bisa memahami bahwa reaksi awal kamu itu tidak ketidaktahuan, bukan dari niat jahat. Oke deh kak, saya akan coba dan saya juga mau ngobrol sama teman-teman yang lain, jelasin ke mereka apa yang kita bahas soal penularan TBC. Wah, itu inisiatif yang luar biasa sih. Kamu bisa memulai dari 1 atau 2 orang yang kamu percaya, nggak harus langsung ke semua orang sekaligus. Nah, perubahan itu sering dilakukan dari percakapan kecil. Ya kak, saya ada teman dekat yang kayaknya juga mau dengerin. Mungkin bisa mulai dari dia dulu ya. Baiklah, kita sudah ngobrol cukup banyak di hari. Sebelum kita tutup, saya mau tanya, dari semua yang sudah kita bahas, apa yang paling terkesan buat kamu? Banyak sih kak, tapi mungkin yang paling berkesan waktu kakak nanya, gimana kalau kamu jadi Mentari, apa yang kamu rasain? Nah itu bikin saya langsung nggak bisa berpikir lagi, kayak langsung ngerasa, ya saya nggak boleh kayak gini. Bagus sekali. Itu yang disebut empati. Kemampuan untuk menempatkan diri di posisi orang lain. Dan kamu punya itu. Kamu cuma butuh sedikit dorongan untuk melakukannya. Iya, saya juga jadi sadar ternyata rasa takut itu bukan sepenuhnya salah saya. Itu karena saya nggak punya informasi yang cukup. Tapi sekarang saya nggak punya alasan lagi untuk menghindar. Tepat sekali. Jadi,
boleh saya rangkumkan apa yang kita bicarakan hari ini? Nah, jadi TBC itu memang penyakit menular, tapi penularannya itu tidak semudah yang sering dibayangkan orang-orang. Nah, risiko penularannya itu jauh lebih rendah ketika penderita sedang dalam pengobatan aktif. Nah, jadi stigma yang ada di masyarakat itu banyak, bersumber dari ketidaktahuan dan rasa takut yang tidak berdasar. Nah, dan yang terpenting ini, kita itu bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri sekaligus tetap hadir sebagai teman yang sportif bagi orang yang lagi sakit. Ya Kak, saya catat itu semua di kepala saya. Untuk langkah selanjutnya nih, kamu punya 2 rencana ya. Pertama, cari tari duluan dan lagi ngobrol sama teman dekatmu soal ini nih. Apakah ini sudah merasa cukup realistis untuk kamu lakukan dalam waktu dekat? Sangat realistis Kak. Mungkin hari ini juga saya bisa chat Mentari. Bagus. Dan kalau nanti ada perasaan yang muncul lagi saat kamu butuh cerita lagi, kamu bisa balik ke sini ya. Pasti Kak, terima kasih banyak ya. Saya datang tadi masih bingung dan takut. Sekarang pulang dengan kepala yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Sama, kamu tadi berani jujur dengan perasaan kamu sendiri loh. Itu hal yang tidak mudah. Saya bangga kamu mau membuka diri. Semoga Mentari segera mendapatkan dukungan yang dia butuhkan ya. Amin Kak, saya akan usahain. Baik, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi kalau perlu. Terima kasih banyak Kak, Assalamualaikum. Dah.